saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan merayakan ibadah Minggu pagi. Kita akan mulai hari ini dengan penuh sukacita, walaupun mungkin di luar sana begitu banyak keputusasaan, begitu banyak hal-hal yang membuat kita menjadi tidak percaya diri lagi. Tapi kita harus tetap beriman bahwa Indonesia akan tetap baik-baik saja, bahwa negeri kita ini akan segera dilalukan dari wabah ini. Karena itu kita akan memulai ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pujian Indonesia Penuh Kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan karya-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan, dan saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu
Mungkin bangsa kami sedang dilanda oleh bencana Tuhan, oleh suatu wabah Bapa. Tapi kami tetap percaya Tuhan bahwa hadir-Mu, bahwa kasih-Mu selalu menyertai kami Bapa. Mungkin kami seringkali merasa berputus asa Tuhan. Mungkin kami seringkali merasa tidak ada lagi harapan Bapa. Tetapi kami mencoba terus percaya Tuhan. Kami percaya bahwa harapan itu selalu ada. Selama matahari masih bersinar, selama mata masih terbuka, selama mulut masih berhembus, kami percaya bahwa harapan itu selalu ada. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kita akan nyanyikan lagu pujian yang kedua, Masih Ada Harapan, di mana Tuhan selalu menyertai kita. Walaupun terkadang tidak ada harapan, tapi Tuhan selalu ada untuk kita. Amat berat beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan, masih ada harapan. Selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus, Tuhan tahu Dia ada di sisimu. Selalu ada harapan, meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu. Yesus sanggup, Dia sanggup pulihkan hidupku. Teramat berat beban yang kau rasa,
Bapa kami minta dalam yang surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu Bapa yang telah Kau karuniakan kepada kami selama 1 minggu ini Tuhan. Sehingga kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Kami boleh kembali mengadakan ibadah pagi ini Bapa. Walaupun terbatas Tuhan, walaupun dibatasi dengan alat Bapa, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak akan ada yang bisa membatasinya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau kuduskan hati kami, Engkau sucikan kami, Engkau ampuni segala kesalahan kami Bapa sebelum kami memasuki hadirat Tuhan. Dan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang kudus, yang tunggal, yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Haleluya, amin. Dan sekarang mari kita akan nyanyikan lagu pujian Tiba Saatnya. Saya minta Bapak dan Ibu untuk kami berdiri. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam firman-Nya. Kita akan mulai dengan pujian doa kami. Intinya kita mendoakan bagi bangsa ini, bagi keselamatan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan intinya kita memohon di dalam doa. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu.
doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya persilakan kepada pembawa firman untuk maju ke depan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Segala puji-pujian yang telah kami panjatkan di hadirat-Mu kiranya dapat menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terlebih apa yang kami pujikan dapat menguatkan semua jemaat yang saat ini sedang dalam menonton dalam tayangan ini. Kami percaya Tuhan Yesus, hanya Engkau yang menyertai kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, salam Bapak Ibu yang terkasih. Salam, puji Tuhan. Kalau pada saat ini kita mengadakan ibadah, ini adalah ibadah yang sangat luar biasa bagi kita semuanya, di mana saat ini adalah kami siap, Bapak Ibu yang terkasih, untuk secara sungguh Bapak Ibu semua jemaat DPPS Bukit Sion tetap kita harus semangat. Saat ini kita memasuki minggu yang ketiga daripada Paskah kita. Kita merasakan bahwa walaupun saat ini kita berada di rumah, ibadah pun kita berada di rumah, sungguh sukacita Yesus, sukacita Paskah, oleh karena kebangkitan daripada Tuhan Yesus, kita tetap semangat karena Dialah adalah Allah yang patut kita puji dan kita sembah. Saudara yang terkasih, saya akan bacakan satu hal dalam firman Tuhan. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca Alkitab kita akan melihat, kita akan membaca dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Allah. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menggembus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan kita, yang menguatkan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ini terjadi pada saat setelah murid-murid Yesus tahu pada saat Tuhan Yesus disalib dan mati di atas kayu salib, sehingga murid-murid itu berpencar. Lalu Dia mengambil satu tempat dan bersembunyilah mereka karena mereka takut. Kita melihat di dalam ayat yang 19 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh ini merupakan gambaran daripada bagaimana rasa takut daripada murid daripada Tuhan Yesus. Pada saat itu mereka merasakan kesesakan yang luar biasa. Seperti apa yang saya tulis di sini, temui Tuhan Yesus pada saat kesesakan. Karena Allah kita luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia bisa menemui kita dalam keadaan apapun. Dan saat ini Tuhan Yesus menemui kita semuanya pada saat kesesakan. Di dalam Wahyu 3 ayat 20, firman Tuhan mengatakan bahwa, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Ini ada hal yang luar biasa. Masa sekarang Bapak Ibu yang terkasih, sungguh adalah masa yang luar biasa. Oleh karena kejadian wabah corona, ini menggambarkan bagaimana ketakutan seluruh bangsa, seluruh dunia, bukan Indonesia saja Bapak Ibu. Dan saya percaya apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pimpinan kita, ini adalah sesuatu yang sudah benar. Karena virus ini ditularkan melalui kontak, ditularkan melalui orang satu dengan yang lain, dan begitu cepatnya. Bahkan pemerintah saat ini anggaran-anggaran dipotong begitu rupa untuk mengatasi akan virus dengan bersama dengan dampak-dampaknya. Sudah benar Bapak yang dikasih apa yang diambil oleh pemerintah. Namun bagaimana dengan kita? Kita tidak takut sebenarnya. Tidak takut dengan aturan itu, tetapi kita harus takut. Kita harus mematuhi. Kalau kita tidak patuh, dampaknya dari kita. Karena masih banyak saat ini Bapak Ibu yang terkasih, mereka yang dengan memberanikan diri, mereka dengan mengabaikan apa yang pemerintah sudah tetapkan, sehingga kita melihat banyak orang yang terpapar. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, ketakutan itu adalah saat ini terjadi di mana-mana bangsa kita, terutama juga bagaimana
dirasakan oleh daerah-daerah yang saat ini mungkin di pusat dan sebagainya, yang saat ini kita lihat begitu banyak yang terpapar. Ini adalah memang ketakutan Bapak Ibu terkasih. Sehingga pemerintah masuk dalam rumah, lakukan lockdown supaya untuk memutus virus ini. Dan saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kita yang percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus ada di sana dan menemui Bapak Ibu yang terkasih pada saat ini. Dan kita melihat bahwa dikatakan di sini ketika hari sudah malam, malah melambangkan satu keadaan yang menakutkan, Bapak Ibu yang terkasih. Malam melambangkan sesuatu yang menakutkan. Dan saat ini terjadi. Dan pada saat itu dikatakan bahwa berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Ya, kita harus masuk rumah. Kita tidak bisa seenaknya keluar daripada rumah. Kalau kita tidak mau akan berhadapan dengan yang namanya terpapar penyakit corona ini. Ya. Lalu dikatakan karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sekarang yang menjadikan ini adalah ketakutan terhadap virus yang mematikan. Inilah Bapak Ibu yang terkasih. Namun bagi kita orang yang percaya, kita masih ada titik putih, titik yang kita rasakan bahwa itu yang akan menemui kita. Siapakah dia? Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Inilah mengapa Bapak Ibu yang terkasih, justru dalam situasi yang seperti ini seharusnya kita semuanya seharusnya mengundang Yesus, mengundang Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Ya, karena saya lihat ini lockdown pada saat ini, ya, mereka kalau keluar kita tanya, mengapa Bu kok keluar? Jawabannya, waduh, melenger di rumah. Ya. Karena ya kita rasakan siapapun Bapak Ibu yang terkasih terus berada di rumah muter-muter, rasanya ini pegal semua, pengen lihat situasi yang di luar. Tapi jangan coba-coba. Kita salah melangkah, kita bisa terpapar dengan virus ini. Ya, jangan coba-coba. Ya, saat ini masih banyak ibu-ibu yang mencoba-coba datang ke pasar, datang ke keramaian, ya, datang di mana-mana. Jangan Bapak Ibu yang dikasih. Harus sesuai dengan apa yang pemerintah lakukan. Pemerintah tetapkan untuk kebaikan warganya. Masuk dalam rumah dan undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Karena dikatakan begitu. Dan sesudah pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ya. Temui Tuhan Yesus pada saat kesesakan. Kita rasakan kesesakan. Kita rasakan ya saat ini karena kita harus di rumah. Ya, agak kesulitan dan itu termasuk ya, tidak kena virusnya saja, tetapi kadang-kadang Bapak Ibu yang terkasih kena dampaknya karena tidak boleh keluar rumah. Ya, ini yang terjadi. Tetapi kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, apa yang terjadi? Kita melihat Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Dalam ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dikatakan apa? Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, kalau saat ini kesempatan bagi kita, kalau kita ada lockdown di rumah, mari kita buat ini keluarga ini ya
Justru kalau yang dulu kita berdoa sendiri-sendiri, sekarang kita berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Kita ajak anak kita, cucu kita, suami, istri, ayo kita banyak sekali sekarang memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah datang kepada kita dan mengajak damai sejahtera. Ya. Rumah tangga, ayo. Ya. Kita adakan yang namanya ibadah rumah tangga. Kalau dulu mungkin 1 minggu sekali, sekarang bisa setiap hari. Karena semua personalnya ada di dalam rumah. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus hadir di rumah kita dan mengatakan, apa dikatakan tadi, bahwa damai sejahtera bagi kamu. Karena ada kedamaian dalam Tuhan Yesus memberikan damai dan sejahtera. Ya. Kita tahu pasti ini akan ada akhirnya, Bapak Ibu yang terkasih. Ada akhirnya pasti, karena ini wabah. Ya, memang ini wabah, pasti nanti ada akhirnya. Dan yang mengakhiri adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Namun saat ini kita sedang digodok, kita sedang diuji bagaimana kepatuhan kita, termasuk kepatuhan kita terhadap pemerintah. Sedang diuji, semuanya sedang diuji bagaimana. Sedang bagaimana supaya hidup kita tetap merasakan damai dan sejahtera walaupun kita lockdown saat ini, walaupun kita ada di rumah. Undanglah Yesus, ya. Dikatakan temui Tuhan Yesus. Ya, karena kita semua merasakan yang namanya kesesatan. Temui Tuhan Yesus pada saat kesesatan. Ya, inilah Tuhan Yesus ada di tengah kita, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita. Tidak damai sejahtera. Kalau dalam damai sejahtera itu, Bapak Ibu yang terkasih, pasti di situ juga ada namanya apa? Suka cita. Mari kita bersuka cita. Mari jemaat Bukit Sion bersuka cita lah, walaupun Bapak Ibu ada di rumah. Walaupun kalian berada di rumah, bersuka cita aja. Kita percaya pasti masalah ini ada akhirnya. Serahkan Tuhan Yesus yang akan menggerakkan pemerintah, yang akan menggerakkan para ahlinya untuk nanti melawan virus corona. Ya. Ini Bapak Ibu yang terkasih, bersuka cita saja lah. Bersuka cita, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Bersuka cita. Kita percaya. Dan saat ini pun pemerintah menganjurkan, salah satu diktum mengatakan bergembira. Jadi untuk melawan virus ini salah satu dikatakan supaya bergembira, Bapak Ibu yang terkasih. Dari kesaksian-kesaksian mereka yang sudah terpapar dan mereka yang sembuh, mereka mengatakan salah satu obatnya adalah hati yang gembira. Ini sudah luar biasa, iman kita ini sudah tercatat. Hati yang gembira adalah obat. Gembira saja. Ya. Kalau nanti hatinya nggak gembira, nanti ada penyakit lain yang akan mengancam. Bukan corona, bukan yang lain. Ya. Tetapi ada penyakit lain nanti. Bisa jantung, punya jantungnya kumat. Yang ginjal-ginjalnya kumat. Ya, jadi ginjal-ginjal kalau berkasih. Ini. Tapi kalau ada sukacita, yang pertama ada damai sejahtera dalam Yesus, yang kedua ada sukacita. Bersuka cita. Temui Tuhan Yesus pada saat kesesakan. Ya, ada sukacita dalam setiap kehidupan kita semuanya. Ayat 22 dikatakan, dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini kuncinya, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Ini adalah kuncinya. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Sehingga dengan adanya Roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita, maka ada satu kuasa yang luar biasa. Ya. Inilah Bapak Ibu yang terkasih. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah saatnya. Biarlah Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Karena dalam Roh Kudus itu ada kuasa dalam kehidupan kita.
Inilah Bapak Ibu yang terkasih. 3 hal ini kalau hadir dalam kehidupan kita, walaupun situasi seperti ini, kita percaya akan dilalukan. Tuhan Yesus hadir dengan kita, maka ada damai sejahtera dalam hidup kita, ada sukacita dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ada Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Inilah Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita undang Tuhan Yesus. Tuhan menyertai Bapak Ibu yang terkasih. Bukit Sion semangat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan kepada kami ucapkan syukur. Dengan kehadiran-Mu di tempat kami, di rumah-rumah kami, kiranya ada damai dan sejahtera, ada sukacita, dan limpahkan Roh Kudus kepada kami. Penuhi kami semuanya dengan Roh-Mu Tuhan, supaya hidup kami sepadan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah karena nama-Mu. Kami percaya Tuhan, saat-saat yang seperti ini Engkau datang memberikan damai dan sejahtera, ada sukacita, dan ada penghiburan dalam setiap kehidupan kami para jemaat-Mu. Sertai kami, kuatkan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan Tuhan menyertai kami masing-masing, dan Tuhan ada di setiap kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menyiapkan persembahannya. Tetapi sebelum kita melakukan persembahan, kita akan nyanyikan lagu pujian Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Untuk pengumuman minggu depan pada tanggal 3 Mei 2020, yang bertugas adalah untuk WL Bapak Sony, kemudian untuk singer adalah saya sendiri, kemudian Ibu Ari. Dan kemudian minggu depan adalah minggu pertama, jadi ada perjamuan kudus. Baiklah, mari Bapak dan Ibu sekalian, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke dalam doa berkat. Di surga, kami mengucap syukur melalui persekutuan kami beberapa anak-anak-Mu yang bersekutu. Tuhan memberkati kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan tuntun kami, akan kami boleh menyerahkan kehidupan ini kepada-Mu, karena di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada ketenangan dan kemenangan. Sebab itu sepanjang hari ini apa yang dapat kami lakukan, kami mohon bimbingan, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, bahkan
apa yang kami tahu pekerjaan Tuhan yang ada, kami hanya serahkan dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan yang memiliki, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar untuk kami lebih semangat lagi, lebih giat lagi, bahkan kami lebih merasakan kebersamaan dengan Tuhan. Itu ada satu kemenangan yang luar biasa. Sebab itu kami mohon jemaat Tuhan GPBS Bukit Sion, Tuhan tolong dan berkati, beri kekuatan menunggu waktu yang ada. Kami percaya, kami ingin mengadakan program kegiatan-kegiatan yang ada, tapi karena terhalang sesuatu, kami merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan buka jalan dan nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Inilah doa syukur kami. Ialah kiranya Tuhan sendiri menyertai pemerintahan kami di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tolong dan bimbing di kota, di desa, di pelosok kota pun Tuhan tolong dan berkati, khususnya Bapak Presiden kita